baris yang ketiga dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ila imamil muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qol wa aqallun nifasi lahzatan, dan sedikit-dikitnya nifas itu adalah seketika, sekecerotan. Iya, sekecerotan. Wa uridu biha zamanun yasirun, ya. Yang dimaksud itu dengan sekecerotan adalah masa waktu yang sedikit gitu. Makanya bahasa sononya sekecerotan ya. Iya, salewatan doang. Salewatan doang. Ya emang lebih tepat bahasa itu yang lebih mengena, orang sekecerotan ya, salewatan. Kalau disebut seketika kurang jelas. Wabtida nifasi, dan dimulainya nifas itu min fisolil waladi, ketika keluarnya bayi, berpisah bayi itu maksudnya keluar dari rahim dari rahim ibunya itu. Ketika udah lahir, nah itulah dimulai nifas. Wa aksaruhu, dan maksimal nifas itu situna yauman, 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan kebanyakan galibnya pada umumnya itu 40 hari. Wal mu'tamadu fi dzalika al istiqra'u aidon, dan kebiasaannya itu berdasarkan penelitian juga ya, jadi masing-masing orang itu beda-beda gitu, makanya harus istiqra, diteliti dulu gitu ya. Tapi kalau mengikuti kebanyakan itu 40 hari, jadi 30 hari dia udah selesai gitu kan, dan seterusnya. Wa aqallut tuhri, dan sedikitnya masa suci, al-fasil, pemisah, bainal haidota ini, khamsata asyara yauman. Itu ada, di sini udah berbeda pembahasan ya. Itu kan tadi udah masalah nifas, sekarang masalah masa sucinya. Wa aqallut tuhri al-fasil, yang sedikitnya masa suci yang memisahkan bainal hadota ini, khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari. Wa ta'aradzal musannifu bi qauli bainal hadota ini, dan mengecualikan musannif itu atau menjelaskan, memisahkan musannif itu dengan kata bainal haidota ini, ada kata haidota ini, anil fasil, dari memisahkan baina haid wa nifasi, antara haid dan nifas. Izkulna, ketika kita mengatakan bil asohi, menurut pendapat yang sahih, innal hamila, bahwasanya seorang yang hamil tuhidu bisa haid. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu yajuzu, boleh, ayakuna, bisa jadi duna khamsa asyara yauman, bukan dari 15 hari. Walahada di aksarihi, dan tidak ada batasan maksimal dari orang suci dari haid at-tahuru, batasan sucinya. Fakot tamakasa, karena kadang-kadang tamakasal mar'a,
tamkusul mar'atu, bukan tamakasa ya. Tamkusu. Karena domirnya kan hiya tamkusu. Kalau domirnya fi'il madhi tamakasa jadi tamakasat ya. Fakot tamkusul mar'atu, karena kadang berdiam perempuan dahroha mas waktunya bila haidin tanpa haid. Nah, gitu. Maksudnya tidak ada batasan orang perempuan itu suci dari haid, karena kadang ada perempuan yang selama hidupnya itu enggak haid. Ada kan? Atau dia minum pil KB atau suntik, kadang-kadang kan siklusnya kan jadi terganggu. Maka tidak ada batasan maksimal tentang waktu sucinya. Amma ghalib, adapun secara umumnya at-tahur, ghalibut tahri, keumuman masa suci, fayuta baru bi ghalibil haidi, berdasarkan kegaliban keumuman haid. Fa'in kanal haidu sitan, maka jika masa haidnya itu adalah 6 hari, fat tahuru arba'u wa ishruna yauman, maka masa sucinya adalah 24 hari. Au kanal haidu sab'an, atau kalau dia si perempuan itu haidnya itu 7 hari, fat tahuru salah satu wa ishruna yauman, masa sucinya adalah 23 hari. Ya. Sampai sini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita membahas masalah urusan perempuan ya. Yang kita laki-laki sifatnya mengkaji secara teori saja ya, tentang masalah nifas dan masalah sucinya orang dari haid ya. Tapi juga Harus tahu karena suka ditanya kan begitu. Bukan cuma begitu aja, karena nanti ada kaitan urusan laki-laki yang kaitannya dengan masalah sucinya perempuan. Jadi lagi pengen kudu tahu juga gitu kan, kapan dia itu yaitu lagi haid dan kapan lagi suci gitu. Jangan lagi kagak suci pengen tabrak aja, kan pelanggaran, bisa ditilang sama polisi. Omat, iya. Yang nilainya itu BM lagi kan, urusannya repot. Omat udah nggak ada lampu merah. Jadi bukan dosa, masalahnya dosa, iya. Kenapa? Kalau kaitannya dengan pelanggaran yang kayak ginian, ya itu dosa. Dosa besar ya. Iya. Laki-laki yang berhubungan sampai begituan ya kepada istrinya yang lagi haid itu termasuk dosa besar. Ya. Jadi karena itu seperti yang dikatakan Kang Puri juga, orang laki jadi kudu tahu juga. Nah, bukan ini urusan perempuan aja, tapi juga urusan laki-laki. Ya. Jadi di sini jelaskan bahwa masalah batasan maksimal, batasan minimal orang yang nifas, ya perempuan yang nifas itu adalah sekecotan ya. Nah, sejujur aja kalau secara pengalaman yang dimaksud sekecerotan itu seperti apa, karena saya nggak pernah melahirkan, saya juga kurang tahu ya. Yang jelas itu untuk ada lagi sekecil. Lebih jorok juga Omat bahasanya. Banyak. Iya. Ya ini ya artinya untuk menjelaskan sedikitnya sebentarnya masa nifas itu ya. Makanya kalau kok itu ya masalah minimalnya gitu kan. Nah, kalau maksimalnya itu 60 hari. Biasanya 40 hari. Cuma kebiasaan ini siklus-siklus ini harus berdasarkan penelitian. Karena masing-masing orang itu, masing-masing perempuan beda-beda. Itu kan tergantung dari
kondisi hormon dan biologisnya ya itu. Ini cuma secara umum bahwa ya 60 hari ya, kalau udah 60 hari perempuan melahirkan itu harus udah bersih-bersih, suci, harus sudah mandi gitu. Maksudnya kan begitu ya, untuk mengatakan maksa maksimal dan minimalnya gitu. Enaknya sendiri masalah seketikanya ini nanti enaknya dibantu sama ibu-ibu nih, apa yang dimaksudnya. Ya. Nah, kalau serotan itu saya bahasa di kampung hampir semua. Iya, maksudnya. Iya, maksudnya udah deal ya, Bang. Iya, masalah itunya cuma bentuknya itu maksudnya kan apa? Lebih jelasnya apa itu semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam gitu kan. Mohon maaf, ada yang bisa bantu nggak ibu-ibu masalah menifas ini yang dimaksud seketika. Kalau secara optimalnya kan maksimalnya kan 60 hari. 60-nya 40 hari gitu. Ada barangkali ya yang masa nifasnya itu cuma 1 hari ya, ibu-ibu. Tuh, ada yang bisa bantu ya, oke lah. Pokoknya keluar ya apa namanya, maksudnya seketika aja lah gitulah bahasa. Secara survei sih kan ada sih orang di Ya makanya ini kan kalau bahasa teorinya kan begitu. Sekecotan bisa jadi cuma sehari doang pas gitu kan. Cuma dalam pengalamannya apakah memang ada? Cuman orang tertentu. Ya. Secara umum tadi 40 hari atau 60 hari. Iya, itu ya. Kita lanjutkan kemudian di sini apa namanya masalah waktu maksimal orang yang suci haid ya. Jadi kalau dalam masalah suci haid ini tidak ada batasan. Kalau masa haidnya ada batasan, yaitu paling sedikit itu sehari semalam ya. Itu kan paling sedikitnya kan gitu. Ya, kemudian kalau maksimalnya orang haid itu 15 hari. Lebih dari 15 hari itu istihadoh. Nah, kemarin sempat jadi pertanyaan juga. Di tengah-tengah suka berhenti. Nah, masuk setengah hari kemudian keluar lagi. Muncul lagi. Apakah itu masih haid? Menurut keterangan real dari perempuan itu masih haid. Nah, misalnya darahnya udah enggak hitam atau coklat lagi. Nah, ternyata setelah saya lihat di literatur itu darahnya itu tidak mesti hitam, coklat dan sebagainya, rupa-rupa ternyata gitu, bisa jadi agak bening, bisa jadi pink, bisa jadi merah biasa kan itu menurut literatur. Kalau yang coklat itu di awal-awal, kalau yang udah merah biasa itu udah di tengahnya. Nah, kalau umpamanya dia udah agak warnanya agak bening-bening atau apa bisa jadi bening gitu. Nah, gitu. Jadi kalau dia menjeda sebentar saja berdasarkan siklusnya dia itu biasanya masih haid, maka dihitungkan haid gitu. Kecuali kalau udah 15 hari. Kalau 15 hari itu masih tetap keluar, maka dihitungkan dia itu darah istihadzah. Itu tadi kalau misalnya di tengah-tengah itu sempat jeda, kemudian mandi ya, terus ternyata oh masih ada gitu kan. Itu ya jatuhnya haid lagi. Haid lagi dan itu nggak boleh sholat lagi kayak gitu. Sampai menunggu siklus yang biasa dijalaninya. Ya. Nah, balik lagi kepada batasan maksimal orang bukan haid, suci dari haid nih. Nah, ini apa namanya di sini disebutkan apa wa aqaluhu ya itu khamsata asyara ya 15 hari ya itu paling dikitnya. Nah, kalau maksimalnya batasan orang suci dari haid itu tidak ada batasannya karena bisa jadi perempuan itu selama hidupnya dia tidak haid. Ada yang begitu kan karena persoalan hormonnya itu
memang terganggu dari awal ya, sejak lahir. Iya, saya pernah mengalami, benar. Dulu saya pernah tinggal di Pondok Pinang. Dia itu anaknya selama hidupnya nggak pernah main atau haid. Ya, nggak pernah ada, ternyata ada kayak begitu. Nah, ini makanya dibahas. Atau kalau ada untuk apa namanya wanita sekarang itu menggunakan alat kontrasepsi, apakah pel atau suntik, biasanya pel dan suntik ya, pel atau suntik itu akan terganggu masalah ininya, siklus menstruasinya, kadang sampai sebulan 2 bulan dan sebagainya. Nah, ini makanya disebutkan bahwa apa namanya tidak ada batasan yang maksimal untuk masalah sucinya haid. Atau kan katanya sekarang ada ya penunda, penunda haid. Jadi katanya ya perempuan kalau mau Ramadan, mau pergi haji, mau umroh itu suka minum itu supaya waktu di masjid di sono nggak haid gitu, supaya optimal melaksanakan ibadahnya. Ya itu bisa apa namanya akhirnya waktu untuk sucinya itu lebih lama lagi. Cuma persoalan bolehkah atau tidaknya itu lain masalah ya. Nah, ya karena kasusnya kan sama juga dengan orang menggunakan alat kontrasepsi. Ya, kalau alat kontrasepsi kan menyebabkan pada sebagian perempuan apa namanya haidnya jadi tertunda kan begitu. Ya saya kira itu yang kita bisa kaji pagi ini. Wallahu alam bisawab. Silakan ada tambahan keterangan barangkali dari ibu-ibu, nggak usah malu-malu Bu. Ya, untuk pengetahuan kita nih ya. Yang paham persis ya, secara teori fikih kan seperti itu. Yang lebih tahu persisnya ibu-ibu sekalian. Nah, atau kalaupun malu untuk mengungkapkan kondisi keperempuanan ya, masalah haid dan nifas ini, barangkali ada pertanyaan ya yang nanti bisa menambah pengetahuan kita tentang masalah yang satu ini. Dipersilakan. Itu terkait tadi membedakan antara haid dan darah istihadah, itu juga bisa dibedakan antara banyak dan sedikitnya. Saya pernah baca bahwa ada orang yang misalkan haid kemudian udah mulai bersih kan, biasanya kan sedikit kan. Ya. Nah, kemudian sampai sekian lama di luar dari kebiasaan. Nah, kalau darah istihadah itu orang juga banyak dan agak banyak. Kan, di situ ada keterangan bahwa kalau misalkan memang sudah biasa sekian hari kemudian terus itu harus pakai pampers. Karena menjaga supaya darah itu jangan keluar ketika sholat. Artinya bahwa darah istihadah bukan sedikit ya. Kalau haid kan memang pada ujungnya kan jadi sedikit ya. Jadi bisa dibuat ukuran itu, patokan bahwa itu apakah darah haid ataukah darah istihadah, penyakit kan. Oh jadi bedanya kalau istihadah darahnya rada banyak karena di situ keterangannya tadi dia bahwa setelah selesai yang kira-kira ini sudah 1 minggu nih ya kan, ternyata keluar dia harus pakai pampers. Dalam pengertian pakai pampers atau pembalut itu kan berarti kan banyak karena menghindari supaya tidak netes di tempat sholat. Ya. Baik, jadi dari sisi waktu itu 15 hari ya, dari sisi kuantiti ya, dari banyaknya darah itu bisa diketahui bahwa darah istihadah itu jumlahnya banyak. Nah, karena biasanya kalau darah haid menjelang akhir itu kan sedikit. Lainnya kok jadi banyak. Nah, kalau udah banyak ini bisa dipastikan bahwa dia itu adalah darah darah penyakit. Ya, baik itu keterangannya. Ada lagi keterangan dari yang online ya. Bang Ahmad bagaimana? Kalau ini kan nanya, kalau misalnya itu kan lagi haid gitu ya. Iya. Misalnya kan
suaminya minta gitu. Ya. Kan sebenarnya kalau kita lakuin kan dosa tuh ya. Ya. Dosa besar ya. Ya. Itu dosanya suami istri apa suami aja? Ya. Yang berdosa. Ya. Istri menolak juga dosa gitu ya. Enggak, dalam hal ini tentu saja si suami. Yang kena kalau suami lah ya. Iya, karena yang maksa kan yang maksa dia. Dia nggak maksa, dia minta terus langsung mau. Ya. Bersalah juga Pak Muhammad. Enggak, kalau mungkin gini ya, kalau masalah dosanya itu urusan Allah. Cuma kan kalau diberlakukan hukum Islam, siapa yang kena hukum ya? Hukumnya kan mungkin ini hukum nggak tahu takzir atau bukan ya, hukum ringan. Tapi kalau kategorinya ini dosa besar, maka bukan takzir lagi sifatnya. Ya hukuman lah ya gitu. Tentu yang di dalam hal ini karena posisinya itu yang minta, ya tentu laki-laki yang dihukum ya, itu laki-laki, perempuannya memang nggak dihukum. Karena apa? Kan yang minta kan laki-laki. Yang perempuan kalau perempuannya tahu bahwa kalau misalnya lain kan berdosa. Suaminya kan ya kalau kagak diminta mah kan kagak dilayanin. Ya dia apa namanya, dia nggak mau ngelayanin karena nggak takut jadi kasih duit. Ya dalam hal ini tetap yang kena salah itu kena hukum itu laki-laki. Ya. Nah. Tapi nggak bisa juga ketika istri yang tahu kondisi laki, apalagi dianya sedang menstruasi, itu dengan cara yang lain. Nah, kalau istri yang tahu mah ya jangan sampai terjadi maksudnya gitu. Iya, kecuali itu aja. Kan orang laki kan biasanya dengan yang lain juga bisa puas gitu. Ya. Tidak harus pakai yang lagi kotor gitu. Ya. Maksudnya begitu. Makanya diperbolehkan apa laki-laki mendekati. Tapi dengan syaratnya pakai sarung di luar dari itu. Ya mungkin gitu. Nanti secara spesifik ada ya pembahasan tentang itu. Ini kan di sini ada pembahasan tentang apa yang tidak wayahru bil haidi wa nifasi dan seterusnya. Ingin secara spesifik, secara lebih khusus lagi nanti kita bahas bagaimana solusinya kalau laki-laki itu pengen gitu kan, supaya tidak terjadi pelanggaran syariat. Secara umum kata dokter itu kan, dokter syariat itu juga syariat dokter Aisyah. Jadi kalau istri yang baik tahu kondisi suami, apalagi suami katakanlah ya udah tahu karakternya luar dalamnya lah. Jadi istri itu harus pinter-pinter ngasih kepuasan ke suami ya, gitu. Dengan cara yang dia udah ketahui gitu kan. Ini pas suaminya modelnya begini ya. Gitu. Gua kasih ketek aja misalnya. Jalur yang lain gitu loh, istri yang tahu begitu. Puas, istri puas. Ya. Tapi kembali kepada pertanyaan Muhammad, siapa yang salah dalam ini? Ya dalam ini adalah si pihak suami. Karena nanti itu secara khusus ya, itu ada kitab lain. Ini ya siapa yang akan ketika terjadi pelanggaran itu siapa yang akan dihukum? Yang dihukum dalam hal ini ya si laki-laki. Perempuannya mah kesian amat. Udah persoalan juga nanti tanya lagi enggak? Terus istrinya juga menikmati, itu masih akan jadi. Ya itu mah udah sangat spesifik ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu. Ya. Tapi kalau masalah dibilang suami doang yang salah, suami doang yang salah.